Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 beranggotakan Kevin Bagus Pradista dan saya sendiri Vinicius Brinus Putra akan mempresentasikan tentang pengolahan kas. Pengertian: kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, uang kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, atau cash bond, dan lain-lain. Selanjutnya, motif memiliki kas. Menurut John Maynard Keynes, motif transaksi adalah kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Selanjutnya, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau investasi surat berharga. Selanjutnya, menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya transaksi akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama, biaya simpan, dan yang kedua, biaya transaksi. Contoh rumusnya bisa kalian pada contoh berikut. Selanjutnya, menentukan saldo kas optimal. Yang pertama, model persediaan kas atau model Baumol. Contoh soalnya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya, model random aliran kas atau model Miller-Orr. Perusahaan perlu menetapkan batas atas atau H dan batas bawah atau Z saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Contoh grafiknya bisa kalian lihat. Dan berikut contoh soalnya. Saya melanjutkan dari finance. Analisis ekonomi piutang. Setiap analisis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat pengorbanan. Sejauh manfaat diharapkan lebih besar dari pengorbanan, suatu keputusan dibenarkan secara ekonomi. Analisis penjualan secara kredit dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, penjualan kredit tanpa diskon, kedua, penjualan kredit dengan diskon, ketiga, kemungkinan piutang tidak terkumpul. Contoh analisis penjualan kredit tanpa diskon terdiri dari manfaat dan pengorbanan. Contoh hasilnya, manfaat lebih besar pengorbanan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan. Contoh analisis penjualan kredit dengan diskon hasilnya, manfaat lebih kecil pengorbanan menghasilkan tidak menguntungkan. Contoh kemungkinan piutang tidak terkumpul. Itu contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Hasilnya, manfaat lebih kecil pengorbanan menghasilkan menguntungkan.
analisis terhadap calon pembeli, yaitu permohonan pembeli kredit dikabulkan bila expected profit, probabilitas akan membayar dikurangi probabilitas tidak membayar. Contohnya expected profit. Contohnya bisa kalian lihat, apabila B lebih besar sama dengan 80%, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.